Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Paramita, perwakilan dari kelompok 2B Keperawatan Medikal Bedah. Kami dari program studi Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus atau biasanya dipanggil DM. Sebelumnya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar apa itu diabetes mellitus? Daripada berlama-lama, langsung saja ini penjelasan dari rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus sering dikatakan juga oleh masyarakat itu adalah penyakit kencing manis. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang normal. Insulin memasukkan gula ke dalam sel sehingga biasa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Jadi, pankreas menghasilkan insulin dan insulin yang menstabilkan gula darah dalam tubuh. Apapun yang dimakan oleh kita yang bersifat glukosa akan distabilkan oleh insulin. Seperti itu, teman-teman. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilani Afifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab dari diabetes mellitus. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus. Yang pertama yaitu faktor usia, yang kedua faktor keturunan, dan yang ketiga yaitu faktor kegemukan. Selanjutnya yaitu kurang gerak, kemudian seringnya mengkonsumsi alkohol, kemudian seringnya mengkonsumsi obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Kerista. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus. Langsung saja pada pembahasan tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, sering kencing terutama pada malam hari. Yang ketiga, pandangan mata menjadi kabur. Selanjutnya yaitu seringnya merasa lelah tanpa sebab yang jelas dan mengantuk. Yang kelima yaitu adanya penurunan berat badan. Yang keenam yaitu kulit terasa kering. Lalu yang ketujuh yaitu sering menderita sariawan atau infeksi, misalnya seperti bisul dan sulit sembuh. Dan yang kedelapan yaitu mati rasa atau kesemutan di kaki dan di tangan. Yang terakhir yaitu sering merasa mual dan muntah. Itulah tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Cindy Resiani Agustini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu komplikasi diabetes mellitus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama adalah ada komplikasi dari sistem ginjal, kemudian kardiovaskuler, ada mata, dan gangguan sistem saraf. Nah, untuk yang pertama yaitu gangguan dari ginjal, misalnya penyakit diabetes mellitus, komplikasinya adalah gagal ginjal kronik atau CKD. Nah, untuk kardiovaskulernya ini terkena serangan jantung 2 kali lebih tinggi. Nah, kemudian selain itu terjadi juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bahkan ada komplikasinya yaitu stroke. Nah, untuk pada mata terjadi katarak atau buramnya lensa mata dan biasanya bening. Kemudian ada glaukoma, yaitu kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Nah, selanjutnya yang ketiga bahkan akan
mengalami kebutaan. Nah, untuk sistem saraf biasanya ini terjadi karena neuropati atau mati rasa, kemudian ada kesemutan, dan ada sakit saat berjalan. Selanjutnya ada komplikasi dari kulit, kemudian ada komplikasi dari sirkulasi darah, kemudian ada mental, dan komplikasi dari dan mulut. Nah, untuk dari kulit, biasanya pasien yang mengalami diabetes mellitus kulitnya kering, kemudian mudah terjadi luka. Selanjutnya ada sirkulasi darah. Luka pada pasien diabetes mellitus ini, lukanya sulit sembuh dan berujung pada amputasi. Nah, selanjutnya ada mental. Pada pasien diabetes mellitus biasanya sulit tidur, kemudian mudah tersinggung, gugup, bahkan terjadi depresi. Nah, untuk gigi dan mulutnya biasanya terjadi infeksi bakteri, kemudian penyakit mulut dan gusi, ataupun nyeri gigi. Nah, itu adalah komplikasi dari diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Seri Selviani. Saya mahasiswa Profesinus dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari diabetes mellitus. Kita langsung ke materinya ya. Ada beberapa klasifikasi diabetes. Di antaranya yang mungkin paling dikenal adalah diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Ada juga jenis diabetes yang dialami dalam masa kehamilan, yang dikenal dengan istilah diabetes gestasional. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Diabetes tipe 1 ini adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan diabetes mellitus tipe 2. Umumnya, diabetes tipe 1 terjadi dan ditemukan pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda, meski bisa terjadi pada usia berapapun. Diabetes tipe 1 ini kemungkinan besar disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan patogen atau bibit penyakit, malah keliru sehingga menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas atau autoimun. Kekeliruan sistem imun pada tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor genetik dan paparan virus di lingkungan. Oleh karena itu, orang yang memiliki riwayat keluarga dengan jenis diabetes ini berisiko tinggi terkena penyakit ini. Seringkali penderita diabetes mellitus tipe 1 memerlukan terapi insulin seumur hidup untuk mengendalikan gula darahnya. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2. Jenis diabetes ini lebih umum terjadi dibandingkan tipe 1. Secara umum, jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Namun, diabetes tipe 2 ini biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Gaya hidup tak sehat menyebabkan sel-sel tubuh kebal atau kurang sensitif merespon hormon insulin. Kondisi ini disebut juga dengan resistensi insulin. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak dapat memproses glukosa dalam darah menjadi energi dan glukosa pun akhirnya menumpuk di dalam darah. Untuk mengatasi gejala diabetes tipe 2 ini, pasien perlu menjalani pola hidup diabetes yang lebih sehat, seperti mengatur pola makan dan memperbanyak aktivitas fisik. Dokter juga mungkin akan memberikan obat diabetes untuk menurunkan gula darah yang tinggi dalam perawatan diabetes mellitus tipe 2. Tidak seperti diabetes mellitus tipe 1 yang memerlukan tambahan insulin, pengobatan melalui terapi insulin tidak umum dilakukan untuk mengendalikan gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, ada diabetes gestasional, yaitu jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan, bisa menyerang ibu hamil, walau tidak memiliki riwayat diabetes. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Nah, hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah Anda pun menjadi tidak stabil selama kehamilan. Sebagian besar wanita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami diabetes jenis ini karena seringnya diabetes gestasional tidak memunculkan gejala dan tanda yang spesifik.
Kabar baiknya, kebanyakan wanita yang mengalami jenis diabetes ini akan sembuh selepas melahirkan. Agar tidak menimbulkan komplikasi, ibu hamil yang mengalami tipe diabetes mellitus ini perlu mengecek kesehatan dan kehamilannya pada dokter secara rutin. Selain itu, gaya hidup juga perlu diubah jadi lebih sehat. Itulah 3 jenis klasifikasi dari diabetes mellitus. Kenalkan, nama saya Rima Laksani Solihat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan DM atau cara perawatan pada pasien DM di rumah. Untuk perawatan DM di rumah saat ini sangat dianjurkan karena pengobatan dan perawatan DM membutuhkan waktu yang lama. Berikut merupakan cara perawatan pasien DM di rumah adalah: yang pertama, minum obat secara teratur sesuai dengan program. Nah, mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter wajib dilakukan sesuai jadwalnya. Jangan pernah melewatkan waktu minum obat agar tidak menyebabkan kadar gula darah melambung tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan diet secara teratur atau disebut juga dengan diet ketogenik. Adalah cara mengobati diabetes secara alami. Diet ketogenik yaitu diet dengan tinggi asupan lemak, protein, namun rendah karbohidrat, sehingga tubuh akan menjadi lebih efisien membakar lemak untuk diubah menjadi energi. Nah, diet ini dapat bermanfaat untuk menurunkan gula darah dan menaikkan produksi kadar insulin dalam jumlah yang signifikan. Selanjutnya yaitu rutin berolahraga. Berolahraga dapat menurunkan kadar gula dalam darah, mencegah berat badan naik, membantu kinerja produksi insulin, dan menyehatkan organ tubuh seperti paru-paru dan jantung. Jalan sehat, senam, atau yoga dapat menjadi pilihan terbaik untuk olahraga secara rutin untuk setiap harinya. Selanjutnya, kontrol gula darah secara teratur. Nah, sangat penting untuk memperhatikan kadar gula dalam tubuh. Jangan sampai terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan kadar gula darah yang tinggi akan mempersulit proses penyembuhan luka. Lakukan kontrol kadar gula darah secara rutin saat sebelum dan sesudah makan. Selain itu, wajib untuk mengatur menu makan agar tidak memperburuk kondisi. Yang terakhir adalah melakukan pencegahan komplikasi dari DM. Nah, kondisi diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi dan mengancam nyawa penderitanya. Beberapa komplikasi yang sering terjadi adalah penyakit jantung koroner, gangguan ginjal, dan stroke. Nah, meski terdengar menyeramkan, diabetes mellitus sebenarnya dapat dikendalikan agar tidak menimbulkan komplikasi mematikan. Perkenalkan, nama saya Rudi Ahmad Pauji. Di sini saya akan memberitahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terkait makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi saat mengalami diabetes mellitus. Berikut makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama adalah manisan buah. Ini dikarenakan karena manisan buah mengandung banyak gula. Nah, yang kedua adalah gula. Nah, gula sudah jelas ya, ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes mellitus. Nah, yang ketiga adalah susu kental. Ini dikarenakan susu kental sangat banyak mengandung gula. Yang keempat adalah madu. Madu sangat baik bagi kesehatan, namun sangat berbahaya bagi penderita diabetes mellitus. Yang kelima adalah kecap. Dan yang terakhir adalah sirup. Sirup sangat berbahaya bagi penderita diabetes karena di dalam kandungan sirup terdapat gula yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, itulah makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi penderita diabetes mellitus. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putrinta Muslimah. Saya perwakilan dari kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus atau yang disebut dengan DM. Nah, apa saja sih faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus itu? Saya jelaskan ya. Faktor resiko dari penyakit diabetes itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor resiko yang tidak bisa diubah pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah usia. Biasanya usianya itu kurang lebih 40 tahun. Yang kedua itu adalah riwayat keluarga.
Nah, biasanya keluarga yang punya riwayat penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga adalah kehamilan dengan gula darah tinggi. Yang keempat adalah ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahirnya itu lebih dari 4 kg. Dan yang kelima adalah bayi yang memiliki berat badan lahir lebih dari 2,5 kg. Nah, yang kedua adalah faktor resiko yang bisa diubah pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah kegemukan atau yang sering disebut dengan obesitas, di mana indeks massa tubuhnya itu lebih dari 23 kg dan lingkar perut pada pria adalah lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Yang kedua adalah kurangnya aktivitas. Yang ketiga adalah dislipidemia. Yang keempat adalah mempunyai riwayat penyakit jantung. Yang kelima adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana tekanan darahnya 140/90 mmHg. Dan yang keenam adalah diet tinggi seimbang, misalnya tinggi gula, tinggi garam, lemak, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Widiani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi Professioners. Di sini saya akan melaksanakan presentasi pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kepada pemateri pencegahan komplikasi diabetes mellitus. Saya sendiri Erin Widiani, Professioners Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pencegahan komplikasi pada diabetes mellitus yang pertama yaitu pertahankan berat badan ideal. Nah, karena mempertahankan berat badan ideal ini sangat penting untuk penyakit diabetes mellitus. Untuk yang selanjutnya, minum obat secara teratur. Nah, minum obat secara teratur ini untuk mengurangi pencegahan dari komplikasi penyakit diabetes mellitus. Untuk yang selanjutnya ada kontrol gula darah secara teratur. Nah, cek gula darah secara teratur menunjukkan kadar glukosa dalam darah. Hasilnya membantu mendeteksi masalah diabetes. Nah, jika hasil tes normal, jika kadar gula darah kurang dari 100. Nah, untuk yang selanjutnya ada dengan cara olahraga. Nah, untuk olahraga di sini banyak berbagai cara untuk berolahraga untuk mendapatkan tubuh sehat yang sehat dan kuat. Nah, yang pertama dengan jalan kaki. Nah, dengan jalan kaki bisa mengurangi komplikasi pada diabetes mellitus. Nah, untuk yang kedua ada senam dan yang ketiga ada sepeda santai. Nah, ini disarankan jangan terlalu capek olahraga, minimal pagi-pagi dan sore hari. Nah, untuk yang selanjutnya hindari stres. Nah, bagaimana cara mengatasi stres? Yang pertama, jagalah kesehatan dengan cara berolahraga atau beraktivitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, makan yang bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang selanjutnya, melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Sesuaikan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, berpikir positif. Jadi menghindari stres itu berpikir positif. Jangan banyak tekanan terhadap pikiran. Nah, untuk selanjutnya, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Misal pada penyakit diabetes mellitus, mengembangkan hobi tersebut bisa dengan cara berolahraga, yoga, senam, itu bisa dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercayai. Misalkan keluhan dengan orang tua kita, dokter yang menangani penyakit kita, atau perawat-perawat edukasi yang bisa memberikan solusi dan bisa memberikan saran untuk keluhan kita. Dan untuk yang selanjutnya, meningkatkan ibadah sesuai dengan ibadah masing-masing. Jadi selain pencegahan menghindari stres, yaitu yang paling kuat yaitu meningkatkan ibadah.
dengan cara sholat 5 waktu, berzikir, dan nah, untuk yang selanjutnya mencegah kulit terluka. Yang pertama, pakai alas kaki ya di rumah maupun tidak di luar rumah. Nah, untuk menghindari pencegahan agar kulit terluka, bahwasannya diabetes mellitus itu sangat rentan terhadap kulit terluka. Jadi untuk pencegahannya yaitu pakai alas kaki. Nah, yang kelas selanjutnya lingkungan rumah tidak licin. Untuk menghindari bila mana kita sedang melakukan aktivitas di dalam rumah, jikalau lingkungan rumah licin itu sangat berakibat fatal untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, yang selanjutnya tangga. Nah, undak-undakan tangga itu dihindari, jangan terlalu tinggi. Jadi untuk menghindari penyakit yang mempunyai penyakit diabetes mellitus itu agar tidak kecapean seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya health food, cegah kegemukan. Nah, mencegah kegemukan ini cukup dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, karbohidrat yang cukup, makan buah-buahan, sayuran, serta daging, protein itu harus dengan cukup, karena diabetes mellitus itu sangat rentan terhadap kadar glukosa pada makanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Winata. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet pada diabetes mellitus. Untuk yang pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Lalu untuk yang kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain. Dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Lalu untuk yang ketiga, hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol, ringan, dodol es krim, kue-kue manis, bolu. Ikan yaitu lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai yang dianjurkan, buah-buahan dalam jumlah yang cukup, aneka ragam sayuran untuk memberikan rasa kenyang dan kandungan serat tinggi, lalu minyak dan garam dalam jumlah yang tidak berlebihan. Lalu untuk yang kelima, jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari dibagi dan diatur dengan baik, terutama bagi penderita yang menggunakan obat dan suntikan insulin. Lalu yang keenam, untuk mengganti gula dapat digunakan sakarin dengan perbandingan 1 gelas minuman dengan 2 tablet sakarin atau 1/4 sendok teh sakarin kristal. Bila menggunakan sakarin jangan dipanaskan karena dapat memberikan rasa pahit. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.